Nah, coba kita yang satu ini. Kalau reproduksinya adalah 1750 ini. Kemudian OD casing 7 inci, crate casing N80, kemudian ini ID casingnya 6,366 inci, kemudian OD motornya adalah 4,5 inci, kemudian berapa kecepatan aliran fluida anulus. Nah, sama dengan tadi, kita hitung seperti ini, hasilnya berapa. Nah, kalau seperti ini hasilnya adalah 1.02,71 feet per detik, sangat baik sekali. Nah, inilah yang diinikan, kita usahakan supaya dia paling tidak di 1 feet. Bagaimana kalau dia rendah sekali seperti yang tadi, hanya 0,1, ada jalan lain, nanti mungkin bisa kita jelaskan. Bagaimana kita bisa mempercepat aliran yang melewati dinding daripada motor ini. Ada jalan lain, ada tambahan alat lain. Protektor dipasang di atas pompa dan berfungsi untuk apa? Menghubungkan motor dengan intake pompa. Kemudian menampung pengembangan oli motor karena naiknya temperatur pada saat running. Oke, kita lanjutkan dulu. Menyeimbangkan tekanan dalam motor dengan tekanan anulus. Menahan agar fluida sumur tidak masuk ke dalam motor. Menahan thrust load dari pompa pada saat running. Nah, seperti ini. Jadi ini protektor. Nah, di sini ada dikatakan menampung pengembangan oli motor karena naiknya temperatur pada saat running. Nah, jadi di dalam protektor itu sebetulnya ada dua tipe. Di dalam protektor itu ada namanya oli. Nah, oli ini apabila motor itu running, maka motornya akan mengeluarkan panas dan panas itu akan menyebabkan pengembangan daripada oli yang ada di, nah kalau ini tadi motor, ini adalah protektornya, oli di dalam ini itu akan mengembang dan akan keluar. Memang sudah dibuat lubangnya, akan terbuang ke anulus. Nah, ini akan kita lanjutkan lagi nanti penjelasan masalah ini. Jadi itulah fungsinya. Jadi fungsi-fungsi daripada protektor. Ada dua tipe protektor, yaitu labyrinth type dan positive modular type. Apa bedanya? Bisa kita lihat. Labyrinth type protektor. Pada saat awal running pompa, maka temperatur akan naik dengan cepat. Ini maksudnya pada saat pompa mulai running. Oli motor akan memuai sesuai dengan kenaikan temperatur. Jadi akan memuai dan akan naik tekanan kalau dia tidak terbuang. Oli mengalir ke protektor. Dari protektor, oli terbuang ke anulus melalui sebuah lubang di bawah intake pompa. Nah, ini tadi. Jadi, oli yang ada di motor ini, itu kalau pompanya sudah running, temperaturnya akan naik. Temperatur naik, tentu oli akan mengembang dan dia akan mencari, tekanannya menjadi tinggi dan dia akan naik ke protektor. Di protektor, ini disalurkan ke anulus supaya tekanannya tidak berlebih, seperti itu. Pada saat pompa mati akan terjadi sebagai berikut. Terjadi penurunan temperatur, kemudian oli motor akan menyusut. Nah, kalau temperaturnya menyusut, maka oli pun menyusut. Oli yang ada di protektor akan masuk ke motor. Fluida formasi masuk ke protektor sesuai penyusutan yang terjadi. Nah, sahabat itu maksudnya gini. Pada saat, nah ini katakanlah ini ada separator, di atas kali ini adalah pompa. Nah, jadi pada saat pompa mati, maka oli di dalam motor dan protektor ini akan turun temperaturnya. Nah, dengan turunnya temperatur, maka oli akan menyusut. Nah, karena tadi ada oli yang sudah terbuang, maka otomatis ada ruangan kosong di dalam protektor ini.
Nah, di ruangan di dalam protektor ini tentu akan dimasuki oleh fluida cairan yang dari dalam sumur. Nah, masuk ke dalam ini. Nah, ini tentunya fluida ini adalah kebanyakan adalah air. Nah, kalau air masuk ke dalam motor, tentu akan merusak motor. Nah, sudah dibuat suatu sistem di dalam protektor ini supaya air yang masuk ini tidak langsung ke motor. Lama dulu dia baru bisa sampai ke motor. Seperti itu. Kita lanjut. Semakin sering pompa hidup dan mati, air formasi yang masuk ke protektor akan terus bertambah. Nah, jadi maksudnya kalau pompa ini, ISP sering mati. Nah, ini yang harus dihindarkan. Maka kalau dia mati ada penyusutan cairan dari formasi akan masuk ke ruang protektor. Kemudian hidup lagi, yang keluar bukan airnya tapi olinya yang keluar, karena air itu ada di bawah bagi ininya, nanti bisa dijelaskan. Jadi setiap kali motor ini running menghasilkan panas, yang keluar adalah olinya. Setiap kali mati motor ini, maka yang masuk adalah air. Nah, kalau penuh protektor ini, maka air ini akan masuk ke motor. Nah, kalau air sudah masuk ke motor, tentu akan terjadi kerusakan pada motor. Itu sudah pasti. Oke, kita lanjut. Bila ruang oli di protektor sudah dipenuhi oleh air formasi, maka air formasi akan masuk ke motor dan akibatnya motor akan terbakar. Gitu. Nah, ini kalau ini positive seal atau modular type. Nah, seperti ini sebetulnya sama. Pada tipe ini tidak terjadi komunikasi antara oli motor dengan fluida formasi. Kenapa? Karena olinya itu ada di dalam, nah ini, ada di dalam kantong-kantong. Tipe ini dilengkapi dengan kantong elastometer, rubber, bag, sebagai tempat oli motor yang tahan terhadap temperatur tinggi, kemudian tekanan, hidrokarbon seperti HSN, piton, dan A+. Pada saat awal running pompa, maka temperatur akan naik sama dengan yang tipe labirin, seperti ini. Oli motor akan memuas sesuai dengan kenaikan temperatur. Oli motor akan mengalir ke dalam kantong di protektor. Nah, ini dia di dalam kantong, di dalam protektornya. Bisa kita lihat nanti. Dari protektor, oli terbuang ke anulus melalui cek valve yang akan terbuka secara otomatis pada tekanan 3-5 PSI. Nah, ini sebagai catatan, 3-5 PSI ini kalau di atmosfer. Kalau tekanan di bawah sumur, di dalam sumur itu tentunya bisa mencapai 500 ataupun 600 PSI. Tentu ini tetap akan dilawan. Pada saat pompa mati akan terjadi apa? Terjadi penurunan temperaturnya, kemudian oli motor akan menyusut, oli yang ada di kantong protektor akan masuk ke motor. Nah, jadi oli yang ada di kantong protektor akan masuk ke motor. Terjadi penyusutan kantong oli yang ada di dalam protektor. Fluida formasi masuk ke protektor di bagian luar dari kantong oli. Nah, ini bedanya kalau yang tipe bag seperti ini. Jadi cairan itu masuknya di luar daripada kantong olinya. Lanjut, kantong oli akan robek bila ruang di luar kantong di dalam protektor telah dipenuhi oleh fluida formasi. Nah, ini adalah protektor, gambar protektor. Nanti kita lihat ininya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bag protektor, yang ini labirin. Ini. Nah, untuk lebih jelas ya, sahabat-sahabat YouTube ya, yuk kita coba perhatikan gambar ini. Nah, seperti ini. Ini adalah labirin tipe protektor. Jadi dia dibuat seperti ini. Nah, ini adalah motor. Ini adalah oli semua. Nah, ini terhubung antara motor dengan protektor atau seal section, ini terhubung seperti ini. Jadi oli yang ada di motor ini kalau pompanya running, maka akan timbul panas, olinya akan memuai, maka oli itu akan naik ke dalam protektor di section yang pertama ini. Nah, naik ke sini, di sini sudah dibuat seperti ini, apa maksudnya nanti bisa kita lihat. Kemudian yang untuk masuk ke yang bagian atas, dia diambil dari yang bawah. Kemudian keluar dari atas, kemudian untuk yang keluar ke anulus diambil dari yang bawah. Seperti ini. Nah, masuk ke sini, akan keluar lewat sini. Ini ke anulus. Seperti ini. Ini ke anulus. Nah, ini apa maksudnya seperti ini? Jadi maksudnya,
ini kalau nanti ada air, ini tidak langsung ke dalam motor, ini masuk ke dalam motor. Seperti ini, bisa kita lihat ini. Nah, coba kita perhatikan ini. How does it work? Nah, kalau start, ini panas. Kita lihat, perhatikan. Ini naik, naik, naik. Nah, kemudian apa? Ada oli yang keluar. Ini masuk ke anulus. Kemudian stop, menyusut. Nah, kemudian apa yang masuk ke sini? Nah, kalau di stop. Ini adalah air formasi, air dan minyak formasi ini. Jadi masuk ke sini dia. Nah, seperti ini. Kemudian kita runningkan kembali, start lagi, panas lagi. Yang keluar apa? Oli yang bagian atas ini, yang keluar oli. Seperti ini, oli yang keluar. Nah, kemudian kalau stop lagi, apa yang terjadi? Air yang akan bertambah. Nah, seperti ini, air yang akan bertambah. Nah, lama-lama, ini kalau bertambah, maka akan mencapai ke sini, ini penuh. Nah, ini akan masuk ke motor. Nah, kalau ini sudah sampai demikian, maka motor akan terjadi rusak atau terbakar seperti itu. Nah, inilah untuk yang labirin type. Oke. Nah, kemudian kalau positif seal protector, seperti ini. Nah, jadi dia memiliki kantong-kantong seperti ini. Nah, olinya ada di dalam kantong ini. Ini adalah motornya. Oli ada di dalam kantong ini. Jadi kalau dari motor ini, oli ini akan masuk ke dalam kantong ini, dan nanti kalau ini mengembang panas, maka oli ini akan mengembang, dia akan masuk ke sini dan keluar ke anulus juga. Nah, bedanya kalau nanti pompa ini mati, terjadi pendinginan, temperaturnya turun, maka oli akan menyusut. Maka oli yang ada di sini akan memenuhi motor, dan ada ruangan kosong di sini, maka itu akan diisi oleh cairan formasi di luar daripada bag seperti ini. Kita lihat. Di start. Nah, coba kita lihat. Temperatur naik. Seperti ini. Naik, oli akan naik seperti ini, naik. Nah, ini yang di dalam bag ini. Ini mengembang, kemudian ini mengembang. Nah, ada kelebihan nanti dia akan terbuang 3-5 PSI, dia akan kembali ke anulus. Nah, ini ke anulus. Ini akan masuk sini, terbuang ke anulus. Nah, kemudian bagaimana kalau dia stop? Nah, ini stop, ini terjadi penurunan temperatur, ini kembali lagi. Nah, kemudian ada ruang kosong. Nah, ruang kosong inilah diisi oleh, nah, jadi cairan formasi akan masuk di ruang di sini, bukan di dalam kantongnya, seperti itu. Jadi akan mengisi ini. Terus kalau kita hidupkan lagi, apa yang terjadi? Temperatur naik lagi, oli mengembang kembali, masuk ke dalam kantong-kantong ini, bagnya, kemudian keluar lagi, seperti ini, keluar lagi, nah keluar ke anulus, seperti ini, nah seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau stop lagi? Ini menjadi ini lagi, kemudian nanti lama-kelamaan ruangan di antara ini akan penuh oleh cairan formasi dan akan menekan kantong ini. Nah, pada saat itulah kantong ini bisa menjadi rusak ataupun pecah. Nah, kalau sudah pecah, ini maka air formasi akan masuk ke dalam motor. Seperti ini. Ini. Ya, kita perhatikan. Nah, ininya robek karena udah penuh cairan formasi. Nah, kalau air sudah masuk ke dalam motor, pas ininya motor akan terbakar tentunya. Kemudian ada juga intake pompa. Intake pompa adalah tempat masuknya fluida sumur ke dalam pompa. Ada beberapa jenis intake pompa. Nah, ini intake pompa. Ada standar intake. Intake jenis ini dipasang untuk sumur yang GLR, gas liquid rasionya rendah, artinya kandungan gasnya sedikit. Sehingga jenis ini hanya berfungsi sebagai screen dan pot tempat masuknya fluida sumur ke dalam pompa. Ada juga gas parator. Intake jenis ini juga berfungsi sebagai pemisah gas yang ikut terproduksi bersama fluida formasi.
ada dua jenis gas parator, yaitu reverse flow gas parator. Gas parator jenis ini dipakai bila gas yang terproduksi tidak terlalu banyak. Cara kerjanya dengan prinsip memanfaatkan perbedaan berat jenis, yaitu dengan mengalirkan fluida yang masuk ke pompa dari atas ke bawah. Maka gelembung-gelembung gas tidak akan terbawa masuk ke dalam pompa, tapi akan lepas ke anulus. Seperti itu, ini sama dengan kalau untuk pumping unit ya, jadi tidak ada gas parator. Nah, yang kedua rotary gas parator. Gas parator jenis ini dipakai bila gas yang terproduksi sangat banyak, GLR tinggi. Cara kerjanya dengan prinsip sentrifugal, di mana dengan adanya putaran sentrifugal, fluida sumur akan terlempar ke pinggir dan mengalir masuk ke pompa, sedangkan gas akan terkumpul di tengah dan akan mengalir ke anulus, seperti ini. Nah, ini kenapa? Sedangkan gas akan terkumpul di tengah dan akan mengalir ke anulus. Mungkin bisa saya jelaskan seperti ini, sahabat-sahabat itu ya. Jadi, untuk di separator ini, maka di sini ada seperti pompa sentrifugal di sininya. Nah, prinsip pompa sentrifugal itu adalah dia akan melemparkan sejauh mungkin benda-benda yang lebih berat, dia akan ke ujung sini. Kemudian yang paling ringan itu dia akan berada di tengah sini. Nah, itulah tadi yang gas tadi. Nah, nanti yang paling berat ini akan dialirkan untuk masuk ke pompa ke sini. Nah, yang ringan ini akan dikeluarkan ke anulus seperti ini. Nah, dia masuk ke anulus. Jadi itu prinsip ininya. Jadi cairan, kemudian minyak dan air dia akan ada di ujung sini, tapi nanti akan dialirkan untuk masuk ke pompa. Kalau gas ada di tengah, dialirkan, dibelokkan ke anulus. Seperti itu maksudnya. Nah, ini rotary gas parator seperti ini. Nah, ini standar intake ini biasa saja, jadi ini hanya memanfaatkan berat jenis. Jadi ini masuk ke sini, kalau masih ringan ini dia keluar lagi lewat sini, yang sudah banyak cairannya, gas yang tinggal sedikit baru dihisap oleh pompa seperti ini. Ini naik ke atas. Nah, ini rotary gas parator seperti ini. Nah, inilah yang saya bilang tadi, bahwa gas ada di tengah sini, tapi nanti dialirkan ke anulus. Ini adalah intake-nya, tempat masuknya ini. Seperti ini. Nah, ini adalah kemampuan intake untuk memisahkan gas. Gas intake, gas separator, dan gas handler. Standar intake itu gas lebih kecil daripada 10%. Static gas separator, gas lebih kecil dari 20%. Itu bisa di-handle. Kemudian rotary gas separator, gas lebih kecil dari 45%. Jadi kalau lebih kecil dari 45%, pakai rotary gas separator ini masih bisa. Multi-phase pump atau Poseidon gas ini lebih kecil dari 75, jadi ini yang paling ini. Tapi kalau yang ini saya terus terang ini belum melihatnya. Yang biasa kita pakai adalah yang ini, rotary gas separator. Jadi kalau kandungan volume gas itu masih lebih kecil dari 45%, itu masih bisa, masih sangat mampu. Nah, ini ada lagi pompa. Electric submersible pump adalah pompa sentrifugal bertingkat stage yang terdiri dari impellernya, merupakan bagian yang berputarnya, kemudian diffuser, bagian yang tidak berputar. Impeller merubah energi putaran subtorsinya ke energi kinetik atau velocity. Diffuser merupakan energi kinetik, velocity menjadi energi potensial, tekanan, menjadi tekanan. Stage dirancang untuk memompakan fluida dengan kapasitas tertentu. Jadi stage inilah yang menentukan kapasitasnya. Mau besar, mau kecil, kemudian bisa diameternya bisa diperbesar. Gitu. Jumlah stage merupakan hasil perhitungan untuk mengangkat fluida sumur dengan kapasitas tertentu dan dengan ketinggian tertentu.
Kondisi ideal kapasitas pemompaan dilihat dari kurva kinerja pompa pada area yang direkomendasikan, recommended capacity ring. Jadi setiap pompa itu pasti ada ada kurvanya. Jadi pompa ukuran sekian, kapasitasnya ada di mana? Ada ringnya, ada batasannya, ada batasan rendahnya, ada batasan tingginya. Terlalu rendah tidak boleh, terlalu tinggi juga tidak boleh. Bila pompa ESP dioperasikan di luar area yang direkomendasikan akan mengakibatkan kerusakan pada pompa tersebut, yaitu bila dioperasikan di atas recommended ring akan mengakibatkan upthrust wiring, yaitu impeller akan tertekan ke atas karena tekanan discharge head lebih kecil dari tekanan suction head. Jadi maksudnya apa? Impeller itu akan menekan ke atas sehingga terjadi namanya upthrust kalau pompanya hasil produksinya di atas rekomendasi. Jadi dia akan menekan ke atas. Sebaliknya, bila dioperasikan di bawah rekomendasi, ring akan mengakibatkan kerusakan yang disebut dengan downthrust wiring, yaitu impeller akan tertekan ke bawah karena tekanan discharge head lebih besar dari tekanan suction head-nya. Jadi malah impeller ini akan menekan ke bawah. Ini juga menjadi kerusakan. Nah, itu untuk yang jenis pompa floating. Nah, kalau floating, iya, jadi impeller itu bisa main dia, bisa mengambang. Tergantung produksinya tinggi, dia naik ke atas, produksinya rendah, dia ada di bawah. Ada juga yang compression. Kalau compression nggak masalah. Jenis impeller, nah ini compression terkunci pada sub pompa. Floating, nah ini yang saya bilang tadi. Kalau compression, ini terkunci pada sub pompa. Nah, kalau yang ini tidak ada pengaruhnya, mau produksinya kecil ataupun besar, untuk impeller ini sudah terkunci di sub. Jadi dia sudah tidak ada pengaruhnya lagi mau naik ataupun turun. Tapi kalau yang flutter bergerak bebas terhadap sub pompa, maka ini yang akan menyebabkan kalau produksinya tinggi akan menyebabkan upthrust. Kalau produksinya rendah akan menyebabkan downthrust, seperti itu. Nah, ini adalah kamar pompa, ini tempat masuknya, ini adalah pompanya bertingkat-tingkat seperti ini. Ini bisa sampai 100 stages atau 150 stages, tergantung kebutuhan, tergantung dengan perhitungan berapa tekanan yang dibutuhkan untuk sampai naik ke atas, bahkan sampai ke SPU-nya. Nah, ini ada mixed flow impeller, kemudian ini radial impeller seperti ini. Nah, ini heavy downthrust. Nah, ini kalau terjadi downthrust ini seperti ini. Nah, ini heavy upthrust. Ini ada gambar yang ini heavy upthrust seperti ini. Nah, kemudian peralatan atas tanah. Nah, ini waktu itu sudah pernah saya sampaikan. Ada trafo, sistem transformer digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan utama yang diperlukan oleh motor pompa. Kemudian tersedia transformer dari 36,5 sampai dengan 500 kVA, kilovolt ampere. Speedboat, arus yang dialirkan dari transformer dilanjutkan ke speedboat yang tersedia di dalam berbagai ukuran serta model untuk memenuhi kebutuhan listrik pompa ESP. Fungsi utama dari speedboat adalah untuk mengatur motor pompa serta melindungi motor dari kemungkinan tegangan berlebih. Nah, ini contoh ini, banyak sekali, ada yang kecil, ada yang besar, tergantung kebutuhan. Ini speedboat PSD ini adalah PSD-nya. Di sini juga ada amcatnya. Jadi amcat itu terekam di sini, bisa kita lihat berapa ampernya. Seperti itu. Junction box. Komponen ini menyediakan titik penyambungan dari kabel utama ke switchboard. Apa fungsinya? Junction box melindungi dari kemungkinan ledakan yang terjadi akibat gas yang mungkin terbawa keluar dari sumur oleh kabel utama. Jadi maksudnya, kabel ini kan ditanamkan ke bawah sampai ke motor. Nah, kemungkinan ada gas yang mengikuti kabel ini, maka dilepaskan di junction box ini. Jadi supaya gas itu tidak masuk ke dalam PSD. Junction box terdiri dari
Nah, ininya macam-macamnya lah gitu. Ya, ini tidak ini lagi langsung aja ke kabel. Nah, adalah pembawa arus utama dari junction box menuju wellhead. Tersedia beragam power kabel dengan panjang dan perlindungan kabel yang bervariasi. Nah, ini bisa kita lihat ini. Ini tadi junction box-nya seperti ini. Nah, jadi maksudnya junction box ini, kalau ini dari motornya, dari sumur, ini masuk ke sini, kalau masih ada gas, dia akan rilis di sini, akan terbuang sini, dan tidak masuk ke PSD. Bagian 6, bagian-bagian kabel ESP. Nah, ini ada kabel-kabelnya, ini ada konduktornya, ada isolasinya, ada jaketnya, dan ada armornya. Bagian yang paling luar itu adalah armornya. Seperti ini, untuk pelindungnya. Sama dengan ini. Ini ada flat cable, ada round cable. Flat cable yang lebih banyak digunakan, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini isolasinya, konduktornya yang ini ada jaketnya, dan ini yang seperti seng ini adalah armornya, ini untuk pelindungnya. MLE dan porthead. MLE itu adalah yang untuk dipasang ke motor, seperti ini. Nah, ini adalah MLE-nya. Motor lead extension, seperti ini. Untuk masuk ke motor. Ada tipe plug-in, ada tap-in. Nah, itu yang dapat saya sampaikan sahabat-sahabat YouTube mengenai ESP. Nanti akan kita lanjutkan dengan problem-problem ESP, apa saja problemnya, bagaimana penanggulangannya. Dan saya mengharapkan adik-adik pekerja di lapangan dapat mengikuti video-video tentang ESP ini, sehingga saya bisa membagikan pengalaman-pengalaman saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Kemungkinan juga untuk adik-adik mahasiswa yang ingin menimba ilmu masalah ISP, karena apa? Mungkin di bangku kuliahnya tidak banyak dijelaskan masalah ISP. Dan mungkin juga saya bisa menjelaskan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami, di mana saya cukup lama bekerja di ISP ini. Mungkin itu saja sahabat-sahabat YouTube yang dapat saya sampaikan di awal presentasi ISP ini. Akan kita lanjutkan nanti masalah-masalah ISP yang lainnya. Apa saja? Misalkan bagaimana cara menentukan arah putaran pompa ISP dengan cepat dan benar. Kenapa? Pompa ISP itu biasanya kalau begitu dirunningkan bisa saja putarannya terbalik. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak lagi hal-hal yang lainnya yang bisa saya sampaikan. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Share video ini ke teman-temannya, supaya teman-temannya juga dapat pengetahuan yang sama dengan adik-adik semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.